PT SGJ dan di Minas dan PT GPI di Duri yang dapat dibuktikan dengan I1. Adanya analisis terhadap pengolahan untuk setiap siklusnya sesuai dengan lampiran 3 Kepmen LH nomor 128 tahun 2003, yaitu dengan adanya A. Analisis limbah dengan parameter TPH dalam frekuensi minimum 2 minggu sekali selama proses atau 1 siklus. BTEX di akhir siklus, total PAH di akhir siklus, dan TCLP logam berat di awal dan akhir siklus. B. Adanya analisis sampel air tanah dari sumur pantau. C. Adanya analisis sampel tanah. Dan D. Adanya analisis sampel air lindi. 2I. Adanya analisis kimia yang dilakukan oleh PT CPI dengan menggunakan laboratorium yang terakreditasi dan terregistrasi, yaitu laboratorium ALS atau Core Lab. Bahwa terhadap analisa pendukung serta analisa terhadap parameter yang berhubungan dengan proses mikrobiologis untuk efektifnya pengolahan, di antaranya adalah penghitungan jumlah total bakteri, biomasa untuk karbon, pengukuran respirasi, fiksasi nitrogen, dan lain-lain berdasarkan lampiran 3 butir 1 huruf B Kepmen LH 128/2003 dilakukan sebagai data pendukung saja. Dengan demikian tidak merupakan keharusan yang dilakukan sesuai aturan Kepmen LH tersebut. Nomor 10. Bahwa izin pengolahan limbah tanah terkontaminasi minyak adalah merupakan tanggung jawab perusahaan. Bahwa perizinan tidak ada hubungannya dengan tupoksi yang diberikan perusahaan Chevron kepada saya. Dengan demikian saya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sehubungan dengan izin. Nomor 11. Bahwa unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terbukti. Bahwa terhadap dakwaan primer halaman 2 paragraf 3 menyebutkan, atas permintaan Herlan bin Ompo selaku Direktur PT SGJ pada tanggal 20 Februari 2008, terdakwa Widodo, tim manajer IMS REM, menetapkan owner estimate atau OEHPS untuk pelaksanaan kegiatan bioremediasi nomor 7861 XK. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Herlan bin Ompo, bukti surat OEHPS kontrak 7861 OK pada pokoknya menyatakan tidak benar bahwa OEHPS disusun atas permintaan Herlan bin Ompo. Faktanya OEHPS disusun sebagai rangkaian pengadaan yang disusun oleh tim user, dalam hal ini oleh Damian Thais. Dengan demikian, unsur kerjasama ini tidak terbukti. Bahwa terhadap dakwaan primer halaman 3 paragraf 2 menyebutkan, terdakwa Widodo sebagai tim leader waste management di SLN Duri bekerja sama dengan Riksi Prematuri telah melakukan proses pengadaan bioremediasi secara tidak benar. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Herdiono, Yosi Prakarsa, Wudianto Renyut, Nugroho Eko Priamoko, Winu Adiarto, keterangan ahli, bukti surat pengadaan bridging kontrak C905608 pada pokoknya menyatakan bahwa proses pengadaan bridging kontrak C905608 dilakukan oleh panitia pengadaan. Bahwa terhadap dakwaan primer halaman 3 paragraf 6 menyebutkan, terdakwa Widodo selaku tim leader waste management SLN memberikan persetujuan kepada Riksi Prematuri untuk dilakukan treatment atau pengolahan dengan memberikan nutrisi berupa dalam formula fertilizing atau pemberian nutrien. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fepi Sheviana, Riksi Prematuri, keterangan ahli Profesor Udiharto,
Dr. Insinyur Linawati Harjono, dan bukti surat pada pokoknya menyatakan pemberian nutrien proses bioremediasi di SLN sudah diatur dalam SOP PT CPI, di mana sebelum saya bertugas di SLN pun SOP tersebut sudah ada dan komposisinya tidak diatur dalam Kepmen LH nomor 128 tahun 2003. Bahwa terhadap dakwaan primer halaman 4 paragraf 2 menyebutkan terdakwa Widodo selaku tim leader waste management di SLN dalam pelaksanaan pekerjaan pengolahan limbah tanah terkontaminasi minyak secara biologis memberikan laporan kepada Endah Rumbianti selaku manajer lingkungan bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Nur, Budianto Renyut, Winu Adiarto, Endah Rumbianti pada pokoknya menerangkan bahwa saya tidak pernah memberikan laporan-laporan pelaksanaan pekerjaan pengolahan limbah tanah terkontaminasi minyak secara biologis kepada Endah Rumbianti. Laporan tersebut dikumpulkan oleh Muhammad Nur dari masing-masing person in charge di setiap SBF untuk disesuaikan dengan format laporan kepada KLH. Bahwa keterangan saya di dalam nota pembelaan atau pledoi tidak dibantah oleh penuntut umum dalam repliknya. Dengan demikian, unsur secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Ibu Dr. Sudarmawati Ningsih SHMH selaku Majelis Hakim yang mulia serta bapak-bapak anggota Majelis Hakim yang mulia, Bapak Antonius Widiantoro, Bapak Anas Mustaqim, Bapak Slamet Subagio, dan Bapak Sofialdi. Yang terhormat Bapak-bapak Jaksa Penuntut Umum, para penasihat hukum, dan teman-teman yang hadir di persidangan ini. Perkenankan saya menyatakan sekali lagi bahwa saya, Widodo, tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan kepada saya saat ini. Dan sejatinya saya tidak bersalah. Bertahun-tahun saya bekerja di Chevron, dulunya Caltex. Telah ditempa dengan kerja keras, kedisiplinan dan etika. Prinsip integritas dalam menjalankan pekerjaan layaknya seperti makan makanan sehari-hari yang sudah merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan saya. Saya juga makhluk Tuhan dan sangat mengerti tentang hukuman di hari akhir. Saya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dan semua jaksa di sini untuk tidak menyamakan saya dengan orang-orang yang tega menginjak temannya atau orang lain dalam berkarir atau terima sogokan hanya untuk mengumpulkan harta. Saya bukanlah orang seperti itu. Dan perusahaan di mana saya bekerja juga tidak membiarkan hal itu terjadi bagi karyawan-karyawannya. Penghasilan saya sebagai pegawai Chevron sudah lebih dari cukup untuk menafkahi anak istri dan keluarga saya. Saya bukanlah manusia yang dididik oleh orang tua saya untuk tega berbuat zalim dengan mengorbankan sesama manusia demi mencari nama, karir, pangkat, atau kenikmatan dunia yang semu dengan menari di atas penderitaan orang lain. Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan hal-hal yang saya uraikan di atas, maka saya mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menyatakan bahwa saya, Widodo,
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsidiar. Menyatakan membebaskan saya Widodo dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya menyatakan saya lepas dari semua dakwaan. Kemudian memulihkan hak saya Widodo dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat saya selaku orang yang tidak bersalah melakukan korupsi. Membebaskan dan membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikianlah duplik ini saya bacakan dan saya serahkan kepada hakim yang mulia pada persidangan ini agar kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan yang seksama dalam memutuskan perkara ini dengan penuh kearifan dan seadil-adilnya. Dan saya yakin bahwa Yang Mulia Majelis Hakim tidak akan terpancing dan terpengaruh oleh tingginya dan beratnya tuntutan jaksa dengan membebaskan saya yang sejatinya hanya karyawan biasa yang harus bertanggung jawab untuk menafkahi anak istri dan keluarga saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini. Saya akan selalu mendoakan untuk yang saya hormati Ibu dan Bapak Hakim beserta keluarganya masing-masing, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan rezeki yang penuh barokah, balasan yang baik untuk keturunan dan keluarganya atas putusan yang adil, bijaksana dan berhati nurani terhadap perkara saya ini nantinya. Jakarta, 1 Juli 2013. Wassalam dan terima kasih dari saya, Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia.